Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Sindu Wiatmo SMI sebagai dosen pengampu mata kuliah Strategi Negosiasi dengan beban SKS 3 SKS. Mata kuliah ini akan diberikan kepada mahasiswa pada semester 4 pada Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, bertanggung jawab dalam mengimplementasikan bidang keilmuan yang dikuasai melalui kegiatan nyata yang memiliki nilai kebermanfaatan sesuai dengan norma, hukum, dan etika yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mampu menjalin kerjasama dan memelihara jaringan kerja dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar lembaga. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah memahami teori-teori dalam kajian komunikasi. Yang kedua, mampu menerapkan teori dalam kajian komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mampu mengembangkan skill dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, mampu membangun jejaring relasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar lembaga. Dan kelima, mampu meningkatkan kerjasama dan jaringan kerja dengan publik eksternal dalam pengembangan skill dan pengetahuan bidang komunikasi. Kemampuan akhir untuk tiap tahapan pembelajaran ini, yang pertama adalah mampu memahami definisi serta karakteristik dari dasar negosiasi dan eksplorasi tentang dinamika konflik dan proses manajemen konflik yang berfungsi sebagai alat latar belakang dari cara berbeda yang dilakukan orang-orang dalam mendekati dan mengolah negosiasi. Yang kedua, mampu melaksanakan tahapan-tahapan melakukan strategi negosiasi. Yang ketiga, mampu memahami unsur dasar situasi negosiasi integratif dan faktor-faktor yang penting yang membantu keberhasilan dalam bernegosiasi integratif. Dan yang keempat, mampu memahami tujuan, proses, dan perencanaan efektif untuk negosiasi yang akan dilaksanakan. Yang kelima, mampu mengeksplorasi serta mempertimbangkan cara-cara yang dapat meningkatkan komunikasi dalam bernegosiasi. Dan keenam, mampu memahami standar etika dalam bernegosiasi serta mampu mengetahui hubungan antara negosiator dengan pihak lain dan mampu menentukan langkah-langkah bagaimana negosiator berhubungan dengan pihak lain dalam melakukan prestasi. Adapun deskripsi mata kuliah adalah dalam mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan maupun konflik dengan kajian strategis, taktik, serta penempatan perencanaan dengan meningkatkan komunikasi yang efektif dalam bernegosiasi yang tak lepas dari etika dalam bernegosiasi untuk memperoleh yang sesuai dengan tujuan. Model pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, kuis, dan game. Adapun aspek penilaiannya yaitu tentang kehadiran. Kehadiran di sini adalah mahasiswa minimal 75% mengikuti mata kuliah strategi negosiasi. Kemudian partisipasi adalah bagaimana mahasiswa nantinya aktif ikut terlibat dalam sebuah diskusi, tanya jawab, baik diskusi kelompok maupun secara langsung bentuk tanya jawab kepada para mahasiswa. Kemudian tugas di sini adalah bagaimana mahasiswa tepat waktu, itu juga pencapaian penilaian saya di dalam materi program ini. Kuis dan project ada dua, bisa project individu dan project kelompok. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahan kajian materi pembelajaran, yang pertama sifat dasar negosiasi, yang kedua strategi dan taktik tawar-menawar distributif, yang ketiga strategi dan taktik negosiasi integratif, yang keempat negosiasi, strategi dan perencanaan, yang kelima komunikasi negosiasi, keenam etika dalam bernegosiasi. Untuk pustaka yang utama adalah oleh Roger Townsend dengan materi seni bernegosiasi, dan untuk pustaka pendukung yang pertama adalah oleh Alan Fowler, di sini bagaimana keterampilan bernegosiasi, yang ketiga oleh Roy J. Lunsky, Bruce Berry, David M. Sanders tentang negosiasi, yang keempat oleh Dale Carnegie, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, yang kelima Yoga Pratama, langsung membaca pikiran, karakter, dan keberbedaan orang lain. Yang keenam, hasil dari jurnal saya dengan mahasiswa atas nama Dery Irwansyah dengan judul Negotiating Identity of Young Children.
Demikian penyampaian runtutan rencana pembelajaran mata kuliah strategi negosiasi, dan berikutnya mari ikuti proses pembelajaran materi strategi negosiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu dengan Pak Kukuh Sindu Wiatmo sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi negosiasi. Pak Kukuh mengucapkan selamat datang di semester 4. Dalam mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan maupun konflik dengan kajian strategi aktif serta perencanaan-perencanaan dengan meningkatkan komunikasi yang efektif dalam bernegosiasi yang tak lepas dari etika dalam bernegosiasi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan. Ini nanti kita akan kupas selama semester 4 nantinya. Materi pembelajaran nantinya teman-teman akan mendapatkan materi-materi perkuliahan strategi negosiasi ini. Nomor 1 ada sifat dasar negosiasi, yang kedua strategi dan taktik tawar-menawar distributif, ketiga strategi dan taktik negosiasi integratif, 4 negosiasi strategi dan perencanaan, 5 komunikasi negosiasi, dan 6 etika dalam bernegosiasi. Apa saja pendukung dari materi ini? Teman-teman bisa merujuk buku yang ada di pustaka kali ini. Mata kuliah strategi negosiasi itu bukan mata kuliah prasyarat, jadi tidak ada syarat mata kuliah apapun terkait dengan mata kuliah ini. Yang kedua, namun demikian, strategi negosiasi maka dasari dengan keilmuan ini. Ada mata kuliah logika dasar, ada mata kuliah komunikasi personal, dan mata kuliah psikologi komunikasi. Selain keilmuan akademik, didukung pula dengan skill dan mental. Jadi kalau Anda ingin jadi seorang negosiator, maka Anda harus punya skill dan mental yang bagus. Yang berikutnya adalah percaya diri dan mindsetnya harus positif. Seorang negosiator harus mempunyai kepercayaan diri yang bagus dan selalu berpikir positif. Tidak boleh kalah sebelum perang. Jadi demikian. Nah, kontrak pembelajarannya adalah yang pertama, perkuliahan harus dimulai tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Ada absensi yang mungkin sekitar 10 menit ke depan, sehingga jam 8 kita sudah bisa memulai pembelajaran. Tapi 07.50 itu kita gunakan pembuka absensi masing-masing. Yang kedua, mahasiswa tidak diizinkan mengikuti perkuliahan apabila terlambat. Seorang negosiasi, seorang negosiator harus disiplin juga. Bayangkan ketika seorang negosiator, seorang pelobi datangnya telat. Anda sudah bikin janji dengan orang, tapi Anda ternyata telat. Ini juga tidak baik. Makanya perlu ini Pak Kukuh tekankan supaya Anda menjadi mahasiswa yang sangat disiplin. Yang ketiga, nah boleh Anda tidak mengikuti perkuliahan ini dikarenakan oleh beberapa hal. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan pindah kelas selama mendapatkan izin dari dosen pengampu. Jadi kalau misalkan anak-anak teman-teman tadi berkaitan dan berhalangan dengan ini supaya tidak terlambat secara materi, Anda boleh pindah di kelas malam. Izin dulu ke Pak Kukuh sebagai dosen pengampu. Yang berikutnya, nah ini penting supaya ini bisa berjalan dengan baik pembelajaran ini. Saya harap teman-teman bisa HP-nya dalam keadaan off ya selama kegiatan. Metode penilainya, bagaimana nanti Anda hasil akhir nilai yang Anda peroleh. Ada beberapa ketentuan di sini. Yang pertama tentang kehadiran, minimal 75% kehadiran. Yang kedua keaktifan. Keaktifan di sini Pak Kukuh melihat sejauh mana teman-teman ini bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ada feedback ketika ada tanya jawab. Nah itu juga bagian dari penilaian yang Pak Kukuh berikan. Nah ini tolong kalau tugas maupun tugas nanti ada tugas individu maupun tugas kelompok, tetap acuannya adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas adalah bagian dari pertimbangan Pak Kukuh untuk memberikan nilai kepada kalian. Kalau ataupun ada kesalahan teknis dan sebagainya, segera mungkin untuk mengkonfirmasi, tidak ada miss nanti ke depan ya. Yang keempat, project. Nah project nanti seperti apa? Kalau project ini kelompok, tentu kelompok. Kalau tugas bisa tugas individu dan kelompok. Kuis ini nanti berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Jadi kapan dan di mananya tergantung nanti bagaimana kondisi pembelajaran itu dan materi apa nanti Pak Kukuh akan secara tiba-tiba memberikan kuis itu kepada kalian. Yang keenam, tentu ujian tengah semester dan berikutnya komponen ujian akhir semester. Sebelum mata kuliah ini berlangsung, mari kita lebih dahulu berdoa agar pembelajaran kali ini bisa mendapatkan suatu titik hidayah bagi kita semua dan mempunyai suatu nilai kebermanfaatan. Silakan berdoa, kita mulai. Selesai?
Terima kasih. Baik, supaya ini lebih ada interaksi satu sama lain, maka Pak Kukuh memulai hari ini juga silakan Anda berkelompok 4 orang membentuk satu setengah lingkaran supaya nanti ada sedikit game dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Yuk, silakan mulai. 4 orang. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Sebelum ini terdapat statement tentang definisi, menurut Anda apa sih lobby itu? Ya, lobby. Upaya untuk membujuk dalam melakukan sesuatu. Upaya untuk membujuk melakukan sesuatu. Ada yang lain? Apa itu lobby menurut Anda? Tindakan untuk mempengaruhi. Tindakan mempengaruhi. Oke. Bermain sejenak. Oke. Sebelum ini kita putuskan, silakan di antara kalian siapa menunjuk siapa yang jadi tim juru bicara. Waktu tidak sampai 1 menit, silakan. Oke, kita mulai. Siapa yang mendapatkan kartu dengan gambar seperti ini? Angkat tangan. Gambar blok aja ya, Pak? Iya. Ada? Tim saya 1, 2, 3, semua ada? Semua ada? Tunjukkan bisa? Oke, next. Oke, semua ada. Ada yang gambar ini? Ada yang punya gambar ini? Punya 2? Punya 1? Tidak punya? Tidak punya? Punya 3? Saya tanya di awal tadi. Apa yang membuat, siapa di antara juru bicara tadi? Ada? Sudah dipilih? Sudah dipilih? Sudah dipilih? Apakah ada satu sistem demokrasi di situ? Ada bentuk pilihan? Atau aklamasi? Siapa yang aklamasi? Siapa yang menawarkan diri? Ada yang tidak keberatan? Oke, teman-teman. Terkait dengan game ini tadi, maka semua kegiatan mempengaruhi pembuat keputusan. Adakah ketika Anda menentukan keputusan dengan gambar tadi, adakah ada pengaruh dari teman-teman yang lain? Pakai diskusi enggak? Enggak pakai diskusi. Saya tanya, kenapa enggak pakai diskusi? Kenapa enggak ada diskusi? Ada yang bisa? Tanpa diskusi, kenapa tanpa diskusi? Karena sudah percaya. Oke. Misalkan, ketika gambar tadi tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan, dengan ditunjukkan, apa yang menjadi kendala bagi Anda? Misalkan tadi gambar, nyata teman Anda tidak menunjukkan gambar yang seperti ini. Menurut Anda? Juru bicara Anda ternyata terbalik, tidak memberikan ini. Misalnya yang bergambar hitam misalnya. Apa yang terjadi? Perselisihan. Konflik. Karena sudah di luar kesepakatan lah. Supaya tidak terjadi konflik, kesalahpahaman, benar? Masalah, permusuhan, maka Anda perlu pendekatan, benar enggak? Anda butuh pendekatan supaya tidak terjadi ini kan? Nah, Anda butuh pendekatan dong sebetulnya. Termasuk bisa jadi juga Anda memilih teman tadi, siapa yang menjadi juru bicara yang sulit untuk ditentukan, maka Anda juga perlu pendekatan-pendekatan untuk melakukan itu supaya teman Anda bisa menerima atas keputusan yang bersama. Bisa dipahami? Bisa. Next. Nah, syaratnya seperti apa melobi dan bernegosiasi? Tentu Anda harus menguasai topik. Bagaimana mungkin Anda tidak paham tadi ketika saya menyampaikan 8, nyata ada gambar yang tidak sama, maka Anda tidak menguasai topik. Loh, maksudnya Pak Kukuh tadi apa sih? Yang jelas adalah perintahnya adalah siapa yang punya gambar ini kan? Tidak masalah siapa yang punya 8. Anda harus pahami betul itu permasalahannya. Terkadang orang salah ketika melobi tidak paham apa yang mau dilobikan. Banyak itu terjadi. Anda mau melobi sesuatu, Anda mau melobi dosen terkait dengan keringanan tugas yang diberikan, tapi Anda sendiri ketika ditanya apa permasalahan tugasmu, Anda tidak bisa menyampaikan. Sehingga lobi Anda gagal dong. Pengennya Anda itu supaya tugas tadi menjadi ringan, maka karena Anda salah menyampaikan, karena kesalahannya terletak pada Anda tidak menguasai topik. Termasuk maaf, Anda mau datang ke dosen, mau perbaikan nilai dengan pengganti misalkan dengan tugas ya. Tapi Anda tidak paham lagi mata kuliah apa yang mau diperbaiki. Lucu juga, Anda tidak tahu tentang permasalahanmu apa kemarin ketika Anda mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Ini penting. Yang kedua, memahami keberadaan, kebiasaan, dan kegemaran hobi pihak yang dilobi dan yang dinegosiasikan. Apa maksudnya? Karena kita butuh membangun kesebayaan dengan orang yang kita lobi, maka Anda harus pahami dulu apa kegemaran, apa keaktifan, apa kerutinitas orang yang akan Anda lobi. Ketika Anda memahami kepribadian, otomatis kepribadian itu Anda secara tidak langsung membangun kesebayaan dengan orang yang Anda
PDKT. Pertanyaannya adalah, bukankah Anda senang dengan orang yang sama dengan hobi Anda? Benar tak? Anda bersahabat pasti akan punya alasan. Kenapa Anda bersahabat dengan si A, si B, dan C? Oh, karena saya suka dia itu sama-sama punya hobi suka makan mie ayam, Pak. Benar enggak? Kamu harus bisa sepak bola. Enggak. Tapi ketika saya nanti besok futsal, setidaknya Anda mendukung itu. Baik Pak, kalau saya tonton boleh Pak, Bapak futsal. Oh silakan, aku jago Mas, jago bawa bola misalkan seperti itu. Gak jago nendang lah, itu setidaknya dengan kehadiran Anda Pak Kuku sedikit banyak di sini. Inilah nantinya akan pendekatan ini Anda peroleh teman-teman. Jadi bagaimana pendekatan, karena lobby adalah pendekatan. Ya. Sekarang ke negosiasi. Ada yang mau memberikan statement apa negosiasi itu? Apakah negosiasi itu? Proses lanjutan dari lobby untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses dari lobby untuk mencapai kesepakatan bersama. Kita buka. Kok ada 2 kopi? 2 kopi ini simbol bagi Pak Kukuh terkait pendekatan tadi. Ketika Anda sudah berhasil lobby, simbol ini saya pakai supaya memudahkan Anda untuk mempersepsikan itu. Nah, di sini terjadi sebuah interaksi yang berlanjut ke negosiasi. Lobby dulu, dekati dulu, timingnya kapan, Anda bisa bertemu kapan, berkenalan dulu dan sebagainya, masuk ke interaksi. Bagaimana mungkin Anda bisa berinteraksi, lobbynya aja belum. Anda tidak melakukan sebuah pendekatan itu. Jadi harapan Pak Kukuh ketika mata kuliah ini sudah berakhir di semester 4 ini, jadilah seorang negosiator yang baik. Di awal Anda sudah melakukan lobby yang baik. Jadi komunikasi Anda itu sudah dapat banget. Di sini teman-teman. Nah, ciri-ciri pokok negosiasi, tidak ada namanya negosiasi dilakukan oleh diri sendiri. Ya, misalkan Anda lagi galau begitu dengan masalah, ada putus-putusi diri, enaknya gimana ya? Nah, negosiasi itu pasti ada satu keterlibatan 1 atau 2 orang lebih. Ciri yang kedua, memang bisa saja terjadi jalanku jalanmu. Meskipun memiliki minat yang sama, pihak-pihak tersebut mulai dengan minat dengan sasaran yang berbeda. Negosiasi tidak perlu jika kedua belah pihak setuju. Ya betul, hanya hasil akhir, tapi juga pada ukuran untuk mencapainya. Artinya bisa jadi teman-teman, negosiasi itu akhirnya begitu tercipta, kita menemukan jalan sendiri-sendiri. Walaupun itu juga sebagian dari jalan akhir. Contoh misalkan, yuk kita rekreasi ke Jogja, setuju kita ke Jogja, setuju. Kita sepakati, oke, lobbynya Pak Kukuh sudah bagus, sudah bisa melobi teman-teman kelas ini untuk bisa rekreasi bersama besok ke Jogja. Ternyata teman-teman tidak bisa terkendalikan dengan satu suara. Akhirnya ada yang jalan ke utara, ada yang jalan ke selatan dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya teman-teman, lobby dan negosiasi itu sudah tercapai. Karena apa? Kesepakatan untuk bisa mengajak teman-teman ke Jogja itu tujuan utama. Masalah nanti Anda ke jalanku dan jalanmu itu bagian dari kompensasi berikutnya. Bisa jadi akan terjadi negosiasi yang baru, bisa jadi, atau bisa jadi tidak ada negosiasi yang baru karena memang utama kita adalah di Jogja dan Malioboro. Sudah titik di situ. Pihak-pihak tersebut membutuhkan terlibat satu sama lain dan mencapai hasilnya dengan, ya ini ciri yang ketiga. Ya. Yang keempat, ini yang perlu diketahui teman-teman. Hasil akhir dari negosiasi harus dapat diterima oleh kedua belah pihak meskipun hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan. Tetapi tidak setidaknya harus dirasakan dan dapat diterima meskipun penerimaan itu berat. Ya, jadi negosiasi ini bukan masalah kalah atau menang, tidak. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa oh negosiasiku gagal, tidak. Pertanyaannya adalah apakah kebutuhanmu sudah tercapai dengan 20, 50 dan sebagainya itu. Paham? Apakah adil ketika kalian ini mahasiswa dikasih uang saku 10.000 dengan adik TK tadi, adik Anda TK 10.000, adil enggak? Pasti Anda protes. Ya. Tapi dalam negosiasi, ketika Anda dapat 20.000, adik Anda dapat 10.000, itulah negosiasi. Kenapa demikian? Yang dirasakan. Jadi apa yang dirasakan teman-teman, 20.000 itu pas, sudah. Tapi kalau adik 20.000, memang untuk apa TK PAUD 20.000 kan begitu? 10.000 sudah cukup. Nah inilah negosiasi teman-teman. Jadi memang terkadang kita merasa berat atas hal kayak gitu. Tapi setidak-tidaknya supaya tidak loss, negosiasi itu tidak hilang, tidak zong, maka ada sesuatu yang Anda dapatkan di situ. Oh sudah cukup 20 itu. Kemudian hasil negosiasi dipengaruhi oleh sikap dan emosi manusia, tidak hanya oleh logika argumen masing-masing pihak. Belajarlah bagaimana Anda menjadi suatu orang yang punya harga diri, punya ketegasan. Belajarlah jadi orang yang terkadang kita bisa humor, terkadang kita juga bisa marah. Semua ini bergerak, semua ini harus berjalan. Karena ini bagian dari irama negosiasi. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan.
jika Bapak ingin beli barang gitu Pak, itu termasuk itu udah harga net. Bagaimana cara Bapak itu menawar dari harga net tersebut? Baik, ini sering terjadi ketika teman-teman mungkin rekreasi ya. Jadi teman-teman, waktu Anda bernegosiasi dengan seorang pedagang, jangan sekali-kali dalam suasana yang ramai. Karena itu akan membuat suatu pedagang merasa menang secara kondisi. Artinya apa? Anda tidak akan diberikan kesempatan dengan penawaran dagang karena akan terdengar oleh kanan kiri para konsumen yang lain. Boleh nggak sekian, Bu? Pasti tidak boleh. Karena dikasih dengan harga itu, pasti yang lain akan mengikuti dengan harga yang ditentukan. Yang di awal mereka tidak mau menawar karena Anda sudah berhasil memberikan suatu harga yang rendah, mereka kagetlah. Para pedagang mana yang mau ada rugi? Cari tempat yang benar-benar nanti safe, dan itu Pak Kuku sering lakukan dimanapun itu, di Malioboro ketika sudah pada menyisir, ya sementara lihat-lihat aja dulu untuk pembanding harga di toko ini, toko pembanding harga, baru kalau sudah clean, bersih, tidak ada orang satu, kita bernegosiasi mati-matian. Jangan tergesa-gesa kita, Pak, nanti kan kehilangan Pak, mumpung ini baju yang bagus, dan tidak usah khawatir dulu deh. Saya yakin kalau Anda cocok dengan model apapun, saya rasa nanti pasti akan ketemu dengan model yang berikutnya kok. Gitu ya, kan bisa diterima. Ada yang lain pertanyaan? Yuk, silakan Kelang. Kan tadi bahas lobby sama negosiasi. Nah, perbedaannya itu apa Pak? Sama untuk masing-masing itu cocoknya digunakan di situasi seperti apa? Iya, jelas pembedanya adalah sebelum ada negosiasi itu proses lobby dulu ya, pendekatan dulu. Kita tidak tiba-tiba ketemu orang langsung kita menawarkan, tidak. Jadi seorang sales, kita ngomong sales itu mempelajari dulu timingnya tepat gak? Mau bertemu dengan Pak Kuku misalkan, oh Pak Kuku ini pengampu mata kuliah negosiasi, bukunya yang dibawa juga buku negosiasi, pas dong. Ya jangan dulu. Begitu sales salah mendeteksi, salah mengidentifikasi, tiba-tiba Pak Kuku udah duduk kemudian serius dengan laptop gitu, dengan wajah yang serius begitu, datang, timingnya nggak tepat. Jadi harus cari informasi dulu, kapan ya Pak Kuku punya waktu. Kepada siapa? Ya kepada lingkungan sekitar. Mungkin kepada teman sejawatnya, sesama dosen. Maaf, Ibu, Bapak kenal Pak Kuku enggak? Kenal. Kira-kira jam apa dan hari apa ya Pak Kuku ini timingnya? Misalkan waktu jam mengajarnya tidak padat. Oh, Pak Kuku biasanya hari Rabu itu agak siangan jam 10. Karena jam 1-nya beliau ngajar, jam 10 sudah nyampe. Mungkin timing itu yang bisa digunakan. Satu, pendekatan dulu. Jadi kenali dulu konsumennya, kenali dulu orang yang mau Anda lobbykan dulu. Butuh kesabaran untuk berproses. Nah, ketika lobby itu sudah bagus, oke, Anda sudah memperkenalkan diri, Pak Ugo, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Bulu tangkisnya menang Pak, loh. Kok tiba-tiba tahu bulu tangkis? Anda dapat informasi banyak tentang diri saya. Oh, Pak Ugo ternyata hobinya bulu tangkis. Oh, Pak Ugo ternyata hobinya bernyanyi misalkan. Jadi itu bisa Anda lontarkan dengan tiba-tiba. Sehingga apa? Kesan yang saya tangkap adalah orang ini benar-benar tahu siapa saya. Nah, baru lakukanlah negosiasi itu. Berinteraksi, makanya dibutuhkan skill komunikasi yang bagus. Belajarlah berkomunikasi, berinteraksi dengan semua elemen ini biar Anda terlatih. Jadi konsumsi komunikasinya harus banyak. Ya, cari-cari baca buku, referensi, keilmuan dan sebagainya. Nonton-nonton yang menambah kontribusi keilmuan komunikasi. Public speaking itunya juga ditata, mental, harus berani berhadapan dengan orang. Itu adalah ukuran kalian bagaimana menjadi seorang negosiasi yang baik. Saya rasa itu adalah. Jadi terima kasih pertanyaannya Ivan juga cukup menarik. Dan manakala lobby sudah dianggap berhasil, maka nah ini tadi pertanyaan. Pendekatan itu sangat luar biasa untuk proses negosiasi selanjutnya. Dalam konteks komunikasi, lobby merupakan komunikasi interpersonal. Biar yang di lobby lebih. Jadi kalian ketika menghadapi banyak 10 orang, Anda menjual suatu produk yang Anda hadapi ternyata tidak satu orang. Oh, ternyata habis rapat ketemu semua. Tetap konteksnya adalah komunikasi interpersonal. Skill itu yang harus Anda gali. Dari pertanyaan tadi dan materi yang disampaikan juga dari Pak Kuku, untuk minggu depan Anda ada tugas kelompok, ya seperti Pak Kuku sampaikan di awal. Tugas ini berjudul analisis strategi negosiasi dalam studi kasus nyata. Satu kelompok 3 orang, silakan pilih sendiri seperti bagaimana Anda lakukan dengan mata kuliah yang lain. Nah, instruksinya adalah cari salah satu saja kasus nyata yang kekinian. Silakan Anda cari kasus kekinian itu apa ya, yang pernah terjadi, baik itu di bidang politik, hubungan industrial. Nah, yang menarik hubungan industrial ini adalah kasus tentang penahanan ijazah. Ya, yang akhir-akhir ini tren. Nah, ini silakan Anda ambil di mana, kapan itu, latar belakangnya masalahnya apa, Anda ungkapkan.
Bentuknya adalah presentasi PPT. Oke. Pihak-pihak yang terlibat siapa saja, tujuan dan kepentingannya apa, satu sama baik yang merasa dirugikan dan merasa yang menahan ijazah, misalkan. Nah, closing dengan saran dan solusi apa yang bisa Anda berikan masih dalam kajian lobby dan negosiasi. Bukan di luar kajian lobby dan negosiasi. Jadi Anda tetap berkerangka tentang lobby dan negosiasi barusan tadi. Ya, secara lobby di mana letaknya mungkin, secara negosiasinya seperti apa? Saran dulu. Atau bentuknya solusi. Bisa dipahami, teman-teman? Oke. Pak Ugo ucapkan terima kasih. Selamat bertemu kembali di sesi berikutnya. Semoga sehat selalu dan Anda sukses, jaga kesehatan. Dan Pak Ugo ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.